Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi Anda yang terdampak PKP.3 ini yang disambung lagi oleh kerajaan Malaysia, Anda bisa meminta bantuan logistik kepada KBRI ataupun KJRI yang terdekat dengan tempat Anda, dimanapun Anda berada. Bukan dimanapun Anda berada juga ya, di Malaysia ini tentunya yang terdampak. Dan bantuan ini hanya untuk Anda yang tidak mampu. Bagi Anda yang merasa mampu, jangan. Kasihan, dan kita utamakan sahabat-sahabat kita yang tidak mampu. Dan caranya bisa saya sebutkan seperti berikut. Nomor ini saya dapat dari kawan saya, karena ada beberapa kawan saya, "Bang, bisa minta bantuan dengan KBRI tidak?" Oke, nanti saya carikan. Gitu. Setelah saya cari, dapat kawan saya, dia kasih info ke saya ini seperti ini. Ini nomornya, bisa dicatat di handphonenya dan disimpan. 017 500 7047 7047 ya. Saya ulangi, 017 500 7047. Ini terus kasih nama bantuan KBRI. Gitu. Perlu diketahui ini hanya untuk memohon bantuan. Kita tidak dibenarkan dan tidak akan dijawab ini kalau Anda sekedar menanya, "Pak, bisa nggak mohon bantuan?" Nggak. Dia nggak akan jawab. Biasanya tidak akan menjawab. Ya sudah, kalau mau minta bantuan yang ringkas saja. Yang ringkas, caranya bisa seperti ini. Di sini kan sudah dituliskan. Silahkan Anda isi data berikut untuk pendataan kami. Diketik. Oke. Diketik, jangan message suara atau video ya. Jadi diketik. Di sini juga disarankan jangan setiap seorang memohon bantuan satu. Kalau boleh, dalam beberapa orang itu dikumpulkan. Jadi beberapa 5 orang contohnya, ataupun 10 orang, ataupun 20 orang sekalipun, itu dibuatlah satu grup atau satu kumpulan. Caranya, pertama kita tulis nama ini seperti ini. Pertama, tulis nama titik 2, dan nulisnya harus yang rapi ya, biar tidak berantakan. Perlu diingat, nulisnya yang rapi, jangan berantakan. Nanti dibaca juga, tapi kasihan. Itu message yang datang itu mungkin ratusan atau ribuan. Jadi kalau jelimet cara nulisnya, sambung ke bawah, nggak tahu yang mana satu, nomor paspornya ini campur aduk gitu. Itu mungkin susah. Jadi disusun yang seperti dicontohkan seperti berikut. Ini yang pertama, ini nama ketua kelompok dari kumpulan itu atau ketua kumpulan itu. Tulis satu orang atau rekrut, atau kita ambil satu orang untuk ditulis yang pertama ini di atas. Yang pertama namanya, kemudian spasi titik 2 spasi, tulis namanya, kemudian turun ke bawah, jangan teruskan. Di pengetikan ini biasanya di sini, di sini. Ini yang ini kan ada panah ke bawah ini. Ini. Tekan yang panah bengkok ke bawah ini. Kemudian nomor paspor. Titik 2, nomor paspor. Kalau ada paspor, nomor paspor. Kalau nggak ada, apapun yang ada, bisa SPLP, bisa KTP, bisa kartu keluarga, janji dokumen yang membuktikan bahwa Anda adalah warga negara Indonesia. Terus yang nomor 3,
itu nomor telepon yang masih aktif, tentunya yang masih aktif ya, dan bukan sebab kadang-kadang ada nomor telepon itu yang WhatsApp-nya saja yang aktif, tapi kalau ditelepon nggak aktif. Ataupun kadang-kadang kalau ditelepon orang lain yang angkat, entah siapa, kadang-kadang India, kadang-kadang Cina, kadang-kadang orang Melayu. Jadi nomor telepon yang aktif yang dipakai gitu. Kemudian alamat, kalau Anda tidak tahu alamatnya, Anda bisa mengambil, kalau di rumah Anda bisa mengambil bil api ataupun bil air. Di Indonesia biasanya disebut rekening listrik ataupun rekening air. Nah, di situ kalau tidak tahu alamatnya, di situ lengkap biasanya. Kemudian ataupun yang Anda yang berada di kongsi, tanyalah kepalanya atau siapa atau bosnya atau tokenya, kongsi apa di situ. Jadi katakan saja memang ingin meminta bantuan pihak KBRI, minta bantuan logistik gitu. Kemudian setelah alamat, isi kode pos. Kode posnya berapa? Itu diisi di situ. Di bil api, kalau yang alamatnya rumah, di bil api ada, atau bil air ada. Kemudian jumlah penerima, karena kita tadi buat satu kumpulan, jadi dalam kumpulan itu contoh ada 5, tulis di sini 5 orang. Kemudian kalau 10 orang, tulis 10 orang. Ingat ya, disusun rapi-rapi gitu ya, jangan tulis terus kawan. Memang dibaca, tapi kasihan yang baca itu bukan message Anda seorang, bukan WhatsApp Anda seorang, tapi ratusan. Jadi kalau tulisannya udah berantakan tuh takutnya beliau yang membaca itu malas gitu. Kemudian penerima. Di sini jumlah penerima sudah ditulis, kemudian penerima. Penerima itu harus ada rinciannya ke bawah. 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Kalau 10 orang ya 10 orang ditulis ke bawah. Di sini tidak harus detail semua, cuma nama sesuai dengan data pribadi Anda, bisa nomor paspor, bisa itu SPLP, bisa itu KTP. Juga nomor teleponnya disebutkan di sini juga. Nomor telepon. Setelah itu ke bawah lagi. Semakin Anda banyak mungkin semakin sulit ya, tapi ini harap disusun dan harap dimengerti. Kemudian di sini ada catatan, dan catatan ini nggak usah diikutkan. Kemudian yang di atas ini, yang di atas silahkan Anda isi data berikut, ini nggak usah ditulis juga, terus aja nama ke bawah ya. Kemudian di sini ada catatan, satu rumah atau satu keluarga cukup mengisi data satu saja, dan hanya untuk warga negara Indonesia atau WNI saja. Begitu. Jadi memang tidak dianjurkan untuk setiap seorang itu mengirim masing-masing. Jadi kumpulan, buatlah kumpulan. Itu bisa satu rumah ini, kalaupun ada beberapa orang, beberapa keluarga, karena di Malaysia ini biasanya tumpuk juga kan, nyewa satu rumah diisi dengan 2 atau 3 keluarga. Itu berapa orang yang ada di situ, gitu tulis di situ dan buat rinciannya. Kemudian ada tambahan ini lagi di sini, kalau ada tambahan apa-apa, ingin karena ada bayi di situ, ingin menambahkan susu untuk bayi, jangan susu orang dewasa ya. Ini bantuan saja, bantuan logistik, meringankan beban ya. Tujuannya meringankan beban bagi Anda yang terdampak PKP.3 ini. Begitu. Itu saja yang bisa saya terangkan pada penjelasan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat baik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.